Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi, NPM 0541200017. Nama saya Muhammad Fadilah Raffi Chandra, NPM 0541200020. Nama saya Alfian Septianto, NPM 0541200021. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah mini project, yaitu sensor parkir berbasis sensor ultrasonik menggunakan ESP8266, di mana mini project ini merupakan salah satu tugas besar dari mata kuliah mikroprosesor dan mikrokontroller. Dalam project kami kali ini kita membuat sensor parkir berbasis sensor ultrasonik, di mana kita sudah memiliki alat dan bahannya. Pertama, kita menggunakan ESP8266. ESP8266 Not MCU adalah sebuah board elektronik yang berbasis chip ESP8266 dengan kemampuan menjalankan fungsi mikrocontroller dan juga koneksi internet atau Wi-Fi. Terdapat beberapa pin input-output sehingga dapat dikembangkan menjadi sebuah aplikasi monitoring maupun controlling pada proyek IoT dan sebagainya. Berikut adalah datasheet ESP8266 yang dimana jika kita menggunakan Arduino Uno untuk mengontrol atau membuat coding pada ESP ini menggunakan GPIO yang tertera pada gambar di sini. Lalu ada sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik merupakan sensor yang bekerja berdasarkan prinsip pantulan dari gelombang suara dan digunakan untuk mendeteksi keberadaan suatu objek tertentu yang ada di depannya. Frekuensi kerjanya pada daerah di atas gelombang suara dari 40 kHz hingga 400 kHz. Sensor ultrasonik memiliki 4 pin, yaitu pin PCC, trigger, echo, dan GND. Pin PCC adalah pin untuk sumber tegangan positif. Pin GND adalah untuk listrik grounding. Pin trigger adalah output dari sensor ultrasonik, di mana pin ini mengeluarkan gelombang ultrasonik ke suatu objek. Dan pin echo adalah pin yang akan menerima gelombang ultrasonik yang berasal dari pantulan dari sebuah benda. Satu buah buzzer. Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi getaran suara. Buzzer ini biasanya dipakai pada sistem alarm. Juga bisa digunakan sebagai indikasi suara. Buzzer adalah komponen elektronika yang tergolong transducer. Sederhananya, buzzer mempunyai dua buah kaki, yaitu positif dan negatif. Untuk menggunakannya secara sederhana, kita bisa memberi tegangan positif dan negatif 3-12 volt. Dan 3 buah LED sebagai indikator. Nah, apa itu LED? LED merupakan singkatan dari Light Emitting Diode. Yakni salah satu dari banyak jenis perangkat semikonduktor yang mengeluarkan cahaya jika terdapat arus yang mengalir. Nah, selain itu, LED juga merupakan salah satu dari 7 segmen yang biasanya terdapat pada jam digital maupun penunjuk waktu lainnya. Nah, secara kasat mata atau secara fisik, kita dapat membedakan kaki-kaki LED, anoda dan katoda dengan panjangnya, yaitu anoda lebih panjang daripada katoda. Lalu ada kabel jumper untuk merangkai rangkaian dari mini project yang kami buat. Berikut ini merupakan gambar rangkaian dari mini project yang kami buat. Di sini kami menggunakan pin D1, D2, D3, D4, D5, D6, 3 volt, dan pin GND dari ESP8266, di mana pin D1 ESP8266 dihubungkan dengan pin. Nah, berikut ini merupakan gambar rangkaian dari mini project yang kami buat. Di sini kami menggunakan ESP8266, sensor ultrasonik, buzzer, dan 3 buah LED.
pin D1 ISP8266 dihubungkan dengan pin trigger sensor ultrasonik. Lalu pin D2 ISP8266 dihubungkan dengan pin echo sensor ultrasonik. Lalu pin D4 ISP8266 dihubungkan dengan kaki positif buzzer. Lalu pin D3 ISP8266 dihubungkan dengan kaki positif atau kaki anoda dari LED 1 yang berwarna hijau. Lalu pin D5 ISP8266 dihubungkan dengan kaki positif atau kaki anoda pada LED 2. Lalu pin D6 ISP8266 dihubungkan dengan kaki positif LED 3. Dan pin 3 volt ISP8266 dihubungkan dengan PCC pada sensor ultrasonik. Dan pin GND pada ISP8266 dihubungkan dengan pin GND sensor ultrasonik, lalu kaki negatif dari buzzer, dan dihubungkan juga dengan kaki katoda dari ketiga buah LED. Nah, sekarang kita akan melakukan perangkaian sensor parkir berbasis sensor ultrasonik dengan menggunakan breadboard sebagai papan penyambungnya. Nah, pertama-tama tuh kita masukkan kaki pada sensor ultrasonik ke breadboard. Lalu kita masukkan kaki buzzer ke breadboard juga. Hal itu juga dilakukan pada LED. Kaki-kakinya dimasukkan ke breadboard. Setelah semua komponen terpasang pada breadboard, kita akan menghubungkan dengan ISP8266 menggunakan kabel jumper. Langkah pertama dalam menghubungkan komponen dengan ISP8266, pin D1 ISP8266 dihubungkan dengan pin trigger sensor ultrasonik. Langkah kedua, kita akan menghubungkan pin D2 ISP8266 dengan pin echo pada sensor ultrasonik. Langkah ketiga, pin D4 ISP8266 akan dihubungkan ke kaki positif pada buzzer. Lalu langkah keempat, kita akan menggunakan pin D3 pada ISP8266 dihubungkan dengan kaki anoda atau kaki positif pada LED 1. Selanjutnya kita akan menggunakan pin D5 pada ISP8266 yang akan dihubungkan pada kaki anoda atau kaki positif pada LED 2 yang berwarna kuning. Lalu selanjutnya kita akan menghubungkan pin D6 ISP8266 dengan LED yang berwarna merah atau LED 3. Lalu langkah selanjutnya kita akan menghubungkan PCC pada sensor ultrasonik ke pin 3 volt ISP8266. Langkah selanjutnya kita akan memberikan atau menghubungkan setiap ground pada komponen yang kita gunakan. Ground ISP8266 kita hubungkan dengan ground dari sensor ultrasonik, kaki negatif pada buzzer, dan ketiga kaki katoda atau kaki negatif LED yang kita gunakan.
sini kita menghubungkan kaki negatif atau kaki katoda LED. Lalu kaki negatif buzzer. Lalu di sini kita akan menghubungkan ICC sensor ultrasonik ke 3 volt ESP8266. Lalu kaki ground dari sensor ultrasonik kita hubungkan ke ground ESP8266. Rangkaian sudah selesai dirangkai. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap percobaan rangkaian. Setelah proses perangkaian alat dan bahan, kita masuk ke proses pembuatan sketch untuk program pada Arduino IDE, yang dimana proses pertama yaitu kita membuat pin yang digunakan dengan sketch define. Nah, ini tuh untuk berguna untuk menginisiasi pin apa aja yang digunakan, seperti pin pada sensor ultrasonic, pin pada buzzer, pin-pin pada LED. Lalu yang kedua dengan boolean untuk membuat dua skenario true dan false. Void setup itu untuk digunakan untuk mendeklarasikan variabel maupun pin-pin yang digunakan. Nah, seperti ini pin mode itu pin yang digunakan sebagai input maupun output. Nah, serial begin ini merupakan kecepatan dalam menerima untuk nantinya ditampilkan di serial monitor. Void loop. Lalu yang kedua itu lalu selanjutnya void loop. Void loop ini digunakan secara aktif untuk mengontrol board Arduino maupun ESP8266, baik membaca input maupun output yang telah berubah maupun secara berulang-ulang. Lalu kita masuk pada long duration jarak. Nah, ini merupakan sketch yang digunakan untuk sebagai fungsi yang dimana pin trigger berfungsi untuk mengeluarkan suara atau gelombang ultrasonik dan pin echo untuk menerimanya. Nah, jarak ini digunakan untuk menentukan jarak dalam sentimeter. Serial print digunakan untuk menampilkan jarak yang dibaca oleh sensor ultrasonik yang nantinya ditampilkan pada serial monitor. Delay 200 setiap waktunya. Dan ini merupakan kondisi-kondisi di mana ketika kondisinya kurang dari 30 cm, boolean 1 true dan boolean 2 dan sisanya false. Lalu jika jaraknya kurang dari 20, maka kondisi 2-nya true, yang lainnya false. Dan jika jaraknya kurang dari 10, kondisi 3 true dan sisanya false. Selain itu, semua kondisi false. Dan jika kondisi satunya true, maka digital white berarti menulis sebuah perintah bahwa pin buzzer akan low dengan delay 300, lalu pin buzzer akan hidup kembali atau diberi sebuah pulsa listrik dengan delay 300, lalu off kembali dan diberi pulsa lagi. Lalu pin LED 1 atau warna hijau akan menyala. Ini akan berulang-ulang selama kondisi 1 berjalan. Dan selain itu, jika kondisi satunya sudah tidak masuk kondisi 1 akan low. Begitupun dengan kondisi 2, yang dimana pin buzzer akan hidup dan mati dengan delay 100. Dan pin LED akan hidup, pin LED 2 akan hidup yaitu warna kuning. Selain itu, maka akan mati LED maupun buzzer. Dan jika kondisi ketiga yang terbaca, maka
akan digunakan program pin buzzer hidup terus, dan pin LED 3 yaitu warna merah akan menyala terus. Selain itu, maka outputnya akan mati semua. Pin buzzer dan pin LED 3 atau merah mati semua. Dan setelah kita melakukan pemrograman, kita akan melakukan uploading. Setelah upload, maka Arduino ESP8266 siap digunakan sebagai sensor parkir. Setelah program diupload ke ESP8266, mini project kita akan bekerja sebagai berikut, di mana sensor ultrasonik akan mendeteksi adanya suatu objek atau tidak. Apabila tidak mendeteksi suatu objek, maka buzzer dan 3 buah LED tidak akan menyala. Dan apabila mendeteksi adanya suatu objek di jarak-jarak tertentu, di sini kita menggunakan jarak 30 cm sebagai indikator masih aman. Di jarak 20 cm peringatan untuk lebih hati-hati, dan di jarak 10 cm itu menandakan bahaya. Kita mulai dari jarak 30 cm. Di jarak 30 cm, sensor ultrasonik akan mendeteksi adanya suatu objek, dan buzzer akan menyala dengan delay 300. Lalu LED 1 yang berwarna hijau akan menyala sebagai indikator bahwa jarak 30 cm ini masih aman. Lalu selanjutnya di jarak 20 cm, buzzer akan menyala dengan lebih cepat dari sebelumnya. Lalu LED 2 yang berwarna kuning akan menyala sebagai indikator untuk lebih berhati-hati. Lalu di jarak 10 cm, sensor ultrasonik akan mendeteksi dan buzzer akan menyala tanpa delay atau akan nyala terus, dan LED 3 yang berwarna merah akan menyala sebagai indikator bahaya. Jadi mini project yang kami buat ini berfungsi sebagai sensor parkir jarak aman pada sebuah kendaraan, di mana sensor ini akan mendeteksi adanya suatu objek atau tidak di belakang kendaraan. Ya, sekian dari kami penjelasan yang kami berikan tentang proyek ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagebunshi no jutsu.